وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun antum berada, saya bersama Mas Agus Mazid, Mas Ahmad Anis, ya Mas Cahyo, kamera tolong diputar Mas Seto, Mas Cahyo ke kamera Mas Cahyo, ya Mas Juki, ya Mas Juki, kemudian Mas Abdurrahman, ya ini semuanya Mas-mas, ya, ini Mas Novel ya. Alhamdulillah kita lagi duduk di Raudhah The Cafe. Raudhah The Cafe ini maksudnya ruangan yang kita gunakan untuk syuting di Masjid Ar-Raudhah, tapi dengan konsepnya seperti di cafe ya. Ada buku, ada kopi ya. Lagi Mas Abdul Wahid lagi buat kopinya ya, untuk kami. Pemirsa dimanapun antum berada, sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan ngobrol santai. Nah ini Mas Agus Mazid di sini cuma nemenin saya, dan mas-mas ini ngobrol tentang akhir zaman, ya tentang akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman atau zaman yang terakhir. Jadi manusia itu ada perjalanan waktu dari mulai Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi sampai nanti hari kiamat, maka perjalanan waktu di dunia ini kita berada pada ujungnya. Ya, kita berada pada ujungnya, maka disebut di akhir zaman. Nah, akhir zaman itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, ya, banyak sekali. Dan salah satunya adalah di akhir zaman perjalanan waktu itu menjadi terasa sangat cepat. Jadi waktunya sama 24 jam, ya jamnya ya sama 1 jam 60 menit, sama persis, nggak pernah berubah, tetapi rasanya itu cepatnya luar biasa dan itu tidak bisa dipungkiri, semua orang akan merasakannya. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan SAW yang artinya nanti di akhir zaman kalau kiamat sudah dekat ya, salah satu tanda-tanda datangnya kiamat adalah waktu 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. Nah, 1 bulan seperti 1 Jum'ah, 1 pekan. 1 Jum'ah seperti 1 hari. 1 hari seperti kesa'ah, seperti 1 jam. Dan 1 jam itu seperti 1 detik. Seperti waktu menyalakan korek api itu. Terus, ya, cuman 1 detik. Jadi sangat cepat perjalanan waktu. Nah, kita di akhir zaman ini diberi oleh Allah Ta'ala banyak kemudahan. Ya, diberi banyak kemudahan. Alhamdulillah, termasuk di antara ketika kita bahas kemudahan, ya ini langsung kopinya datang. Ya, kopinya datang. Alhamdulillah. Ya, taruh aja di sini Mas Wahid, biar Mas Juki dan Mas Abdurrahman ini yang Mas Wahid tetap masih mau melayani ya. Masya Allah. Ini kopi buatan Mas Wahid ini istimewa, saudara-saudara. Yang tahu istimewa cuman yang di sini, ya, yang di sono belum, sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian di akhir zaman ini punya banyak keistimewaan. Allah Ta'ala kasih kita banyak keistimewaan. Di antaranya keramatnya para wali. Yang dulu itu keramatnya para wali, maka di akhir zaman itu sama Allah Ta'ala dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mirip-mirip ya, dinikmati oleh masyarakat. Untuk apa? Ya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di akhir zaman, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu para wali bisa melipat bumi, jadi ada ilmu namanya lipat bumi. Tayil Ard, salah satu wali Allah yang dikenal bisa melipat bumi, yaitu Yai Mangli rahimahullah. Ya, Mbah Yai Mangli
rahimahullah ini termasuk seorang ulama yang dikaruniai Allah Ta'ala karomah, kekeramatan bisa melipat bumi. Sehingga beliau menempuh perjalanan dari Salatiga sampai Jakarta itu hitungannya cuman menit. Ya, naik mobil, ya ada yang nyupirin, ya nggak ada jalan tol waktu itu. Tahu-tahu sudah sampai Jakarta ya, Salatiga, Jakarta. Dan supirnya merasa nyupir biasa-biasa saja, toyil arad. Dan kita banyak baca dalam sejarah kehidupan para ulama. Nah, karena kita di akhir zaman ini banyak kelemahan dalam ibadah, banyak kelemahan dalam taat sama Allah Ta'ala, maka Allah jadikan karomah itu ya di zamannya para wali sekarang diberikan kepada masyarakat umum dalam bentuk teknologi. Ya, kita dikasih pesawat terbang, walaupun nggak bisa menyamai karomahnya para wali. Terbang dari Solo ke Jakarta 60 menit. Semakin hebat pesawatnya akan semakin cepat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga diantaranya live streaming. Jadi live streaming ini adanya di akhir zaman secara teknologi. Tapi kalau karomah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kita lihat termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW ketika baginda Muhammad SAW itu lahir. Ketika Rasulullah lahir, maka dari ruangan kelahiran Nabi Muhammad SAW memancar cahaya Rasulullah SAW, yang cahaya itu membuat wanita-wanita yang membantu persalinan ibunda Nabi Muhammad SAW. Saat itu di antara ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidah Syafa mengatakan, saya melihat itu, ya, kerajaan dari yang ada di Busra itu kelihatan di depan mata dari kamar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi live streaming, tampak nyata di depan mata, tanpa kamera, tanpa teknologi, tapi pakai cahaya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga melihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lagi khutbah Jumat, ya, bisa mengatur pasukan perang yang lagi bertempur jarak 500 kilo, ya, jarak 500 kilo. Ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah ke atas gunung, wahai Sariyah ke atas gunung. Nah, itu dulu wujudnya karomah para sahabat. Sama Allah Ta'ala kita dikasih teknologi, ilmunya diwujudkan dalam bentuk teknologi mirip-mirip tapi jauh berbeda, yaitu dengan live streaming semacam ini. Jadi di manapun kita berada, kita bisa melihat saudara kita dengan video call, ya, dengan sarana yang namanya handphone, dengan sarana namanya handphone, bisa. Nah, ini akhir zaman. Nanti di akhir zaman Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan 1400 tahun yang lalu tanda-tanda kiamat kalau sudah semakin dekat itu, di antaranya di kota atau di Jazirah Arab, ya, di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, nanti akan saling lomba-lomba tinggi-tinggian bangunan, saling meninggikan bangunan. Yang mana dulu biasanya bangunan itu cuma lantai 1, lantai 2. Tapi 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah menyatakan nanti akan saling meninggikan bangunan orang-orang di akhir zaman tuh. Subhanallah, sallu ala nabi Allah sallallahu alaihi. Maka kita lihat di akhir zaman itu gedung-gedung pencakar langit. Yang tadinya perkampungan sekarang jadi apartemen. Ya, jadi apartemen. Yang tadinya rumah itu melebar jadi rumah itu meninggi. Itu semua sudah disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Nah, lantas bagaimana sikap kita seorang muslim, apalagi mas-mas nih yang masih muda nih ya, di akhir zaman menghadapi tantangan zaman? Maka dalam berdakwah kita harus inovatif, ya, harus inovatif. Saya masih ingat ayahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi itu pengarang Maulid Simtud Duror. Itu salah satu karya beliau yang fenomenal dan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Punya ayah namanya Muhammad bin Husin, Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang merupakan ayah daripada salah satu gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Ya, ayah daripada gurunya, salah satu gurunya, Yai Khalil Al-Bangkalani, yaitu ayah dari Habib Husin
bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau seorang pendakwah, dai, alim, ulama, muftil haramain. Tapi ketika berdakwah itu inovatif. Ya, sangat indah dakwahnya. Sampai-sampai diceritakan beliau itu metode dakwahnya adalah mendatangi objek dakwah tanpa mengganggu dan yang didatangi tidak terasa kalau didatangi. Ya, mendatangi objek dakwah tanpa mengganggu dan yang didatangi tidak merasa didatangi. Bagaimana itu? Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi karena pada akhir hidupnya ditugaskan oleh gurunya untuk berdakwah di Mekah Al-Mukarramah, maka beliau diperintahkan gurunya untuk berdakwah bukan hanya mengajar di Masjidil Haram atau di kediaman beliau, tapi diperintahkan untuk berdakwah ke pelosok, keluar dari tapal batas kota Mekah, keluar ke pedalaman yang tidak tersentuh, ya tidak tersentuh, keluar ke sana, ke perkebunan-perkebunan. Ya, menariknya beliau mengajak beberapa orang murid beliau. Jadi ini sang ulama ngajak beberapa muridnya untuk pergi ke kebun-kebun. Bukan untuk meminta orang meninggalkan pekerjaannya, ya, tetapi menggantikan orang-orang yang lagi bekerja tadi agar semuanya istirahat, murid-muridnya yang bekerja. Jadi masuk perkebunan, kemudian mengatakan, ini muridnya ahli semua, ahli bercocok tanam. Kalian istirahat, biar murid-murid saya yang bekerja. Kalian duduk bersama saya, yuk minum teh, ya, sambil makan seadanya. Jadi bawa makanan, bawa minumannya itu bukan bawa teh di poci, di termos, enggak ya. Tapi tehnya semua dibuat di situ. Jadi bawa barista teh itu. Apa tuh barista teh namanya itu, Mas Agus ya? Barista teh. Dibawa tehnya masih mentah, belum dimasak gitu ya. Peralatannya lengkap dibawa, kemudian mulai di situ. Dimasak air, kemudian dibuat tehnya, kemudian kita bisa bayangkan kambing guling, ya. Indah ya, prosesnya juga indah, aromanya asyik. Nah di situ sambil ngobrol nunggu semua ini jadi. Kemudian murid-muridnya bekerja menggantikan profesi dari yang didakwahi. Sehingga yang didakwahi tidak merasa lagi didakwahi, lagi diceramahin, enggak. Jadi ngobrol bareng, santai, kemudian minum teh, makan bersama, kerjaannya tidak diganggu. Kerjaannya tetap selesai, kemudian dapat ilmu. Itu yang dilakukan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, inovatif. Jadi mendatangi objek dakwah, yang didatangi tidak merasa kalau akan didakwahi. Rasanya diajak makan. Nah itu 150 tahun yang lalu kurang lebih 150 tahun yang lalu. Lantas bagaimana dengan kita sekarang di negara yang Masya Allah mayoritas umat Islam ya, umat Islamnya sangat besar, kemudian teknologi sangat maju. Bagaimana kita bisa mendatangi, tapi yang didatangi tidak merasa didatangi. Salah satunya adalah yang saat ini sedang kami lakukan. Nah, cuman masalahnya saya nggak bisa nyuguhin kopi, nggak bisa nyuguhin kopi. Tapi saya ngajak ngopi antum semua di rumah masing-masing, ngopi sambil meluangkan waktu di antara maghrib dan isya. Kita cari ilmu, ya beberapa saat, mungkin cuma berapa menit, tapi insya Allah barokah. Kita sudah tanpa terasa kita mengenang kehidupan seorang ulama, kemudian kita melihat bagaimana semangatnya untuk menyampaikan kebaikan ya, dengan apapun yang dimiliki. Nah, ikhwani rahimakumullah, insyaallah obrolan ini akan kita sambung lagi nanti ya, jam 8 atau jam setengah 9 malam, karena di Solo udah masuk waktu Isya. Nah, kita mau siap-siap sholat Isya, dan saya akan minum kopinya. Jazakumullah khairan. Walafu minkum wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.